Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Joni Saleh, saya dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang menurut saya yang paling menarik selama kami belajar mata kuliah pengantar bisnis. Adapun materinya yaitu materi kewirausahaan atau entrepreneurship. Nah, langsung saja. Apa itu kewirausahaan? Menurut Syagoto, kewirausahaan adalah usaha kreatif berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan memiliki nilai tambah serta memberikan manfaat, menciptakan lapangan kerja, dan hasilnya berguna bagi banyak orang. Nah, itu menurut Syagoto. Masih banyak sekali definisi atau pengertian kewirausahaan itu menurut para ahli. Selanjutnya itu tujuan kewirausahaan. Ada beberapa tujuan kewirausahaan. Yang pertama itu meningkatkan jumlah wirausahawan yang berkualitas, kemudian mensejahterakan masyarakat, menanamkan semangat wirausaha di dalam masyarakat, menyebarkan semangat berinovasi, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat akan kewirausahaan. Kemudian itu karakteristik kewirausahaan. Karakteristik kewirausahaan yang pertama itu suka terhadap tantangan-tantangan. Nah, jadi kewirausahaan itu atau wirausahawan tuh dia itu memiliki karakteristik yaitu suka terhadap tantangan-tantangan yang ada. Kemudian yang kedua itu resiko, bukan faktor yang paling dipertimbangkan dalam melakukan. Nah, dalam kita melakukan kewirausahaan, pasti kita akan mengalami yang namanya itu resiko. Nah, resiko ini bukanlah faktor yang paling kita pertimbangkan dalam melakukan kewirausahaan tersebut. Kemudian karakteristik selanjutnya itu percaya terhadap diri sendiri. Nah, seorang wirausahawan itu harus memiliki kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang keempat itu berani menerima kegagalan. Nah, dalam kita melakukan kewirausahaan sudah pasti atau mungkin mengalami kegagalan. Nah, kita harus berani menerima kegagalan tersebut. Kemudian yang kelima itu dapat bergaul dengan orang lain. Nah, di dalam berwirausaha, sudah pasti kita akan bergaul dengan orang lain. Kita melakukan kontak, baik kontak fisik maupun kita melakukan bersosialisasi terhadap orang lain. Kemudian yang terakhir itu berorientasi ke masa depan. Nah, kewirausahaan ini dalam melakukan kewirausahaan itu kita memiliki tujuan. Nah, di mana tujuan itu yang akan berorientasi kepada masa depan. Selanjutnya ciri-ciri seorang wirausaha. Ciri-ciri seorang wirausaha itu yang pertama gemar berbisnis, tegar walaupun gagal. Kemudian yang kedua itu percaya diri. Terus yang ketiga itu memiliki self determination atau locus of control. Kemudian yang keempat itu mengelola resiko. Yang kelima, perubahan dipandang sebagai kesempatan. Nah, jadi perubahan itu oleh seorang wirausahaan itu dipandang sebagai kesempatan untuk membuka usaha. Kemudian yang keenam, toleran terhadap banyak pilihan. Kemudian yang ketujuh itu inisiatif dan memiliki need for achievement. Kemudian yang kedelapan itu kreatif. Kemudian yang sembilan itu memiliki pandangan yang luas. Dan yang terakhir itu memiliki motivasi yang kuat. Kemudian itu memulai dan menjalankan bisnis kecil. Yang pertama itu memahami kompetensi khusus. Di dalam memahami kompetensi khusus, kita harus melakukan yang pertama itu mengidentifikasi ceruk dalam pasar. Kemudian yang kedua itu kemampuan untuk bergerak cepat. Nah, di dalam memahami kompetensi khusus, kita harus paham kedua hal tersebut. Kemudian yaitu dalam hal membuat rencana bisnis. Nah, dalam hal membuat rencana bisnis ini, yang pertama kita lakukan itu menetapkan tujuan dan sasaran. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwasanya dalam kita melakukan ingin membuat rencana bisnis, kita sudah pasti dong harus menetapkan apa sih tujuan ataupun sasaran yang ingin kita capai nantinya. Kemudian yang kedua itu perencanaan keuangan. Nah, di dalam membuat rencana bisnis sudah pasti
kita harus memperhatikan yang namanya itu perencanaan keuangan. Kemudian dalam hal memulai bisnis kecil. Nah, dalam hal memulai bisnis kecil ini, yang pertama kita harus memulai bisnis dari nol. Kemudian kita memulai bisnis yang sudah ada. Maksudnya bisnis yang sudah ada itu bisnis yang memang di tempat itu sudah ada. Seperti di Universitas Bengkulu ini. Nah, di situ kan banyak tuh usaha seperti fotokopi. Nah, itu kan sudah ada tuh usaha fotokopi. Nah, kita memulai dengan bisnis yang sudah ada itu. Kita bikin juga usaha fotokopi begitu. Kemudian itu faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan kewirausahaan. Nah, di dalam kita berkewirausahaan pasti kita akan mengalami itu faktor keberhasilan dan juga faktor kegagalan. Nah, adapun faktor keberhasilan dari kewirausahaan itu yang pertama itu kerja keras, dorongan dan dedikasi. Nah, dengan kerja keras, dorongan, dedikasi akan memperkuat yaitu faktor keberhasilan. Kemudian yang kedua itu permintaan pasar atas produk atau jasa yang disediakan. Nah, permintaan pasar yang tinggi terhadap produk atau jasa yang kita sediakan itu merupakan faktor keberhasilan dari kewirausahaan yang kita jalani atau usaha yang akan kita jalani atau bisnis. Kemudian yang ketiga itu kompetensi manajerial. Nah, dengan kompetensi manajerial yang baik diharapkan tingkat keberhasilan dari kewirausahaan yang kita lakukan itu tinggi. Kemudian yang terakhir itu keberuntungan. Nah, faktor keberuntungan juga merupakan faktor keberhasilan dalam kita berkewirausahaan. Kemudian itu faktor kegagalan. Faktor kegagalan yang pertama itu pengelolaan yang tidak kompeten. Nah, dengan pengelolaan yang tidak kompeten, maka tingkat kegagalan dari kewirausahaan itu sangat tinggi. Kemudian yang kedua itu kurang memberikan perhatian. Dan yang ketiga itu sistem pengendalian yang lemah. Dan yang terakhir kurangnya modal. Dengan kurangnya modal pasti banyak beberapa hal penting yang tidak bisa kita penuhi disebabkan karena kurangnya modal itu sendiri yang akan menyebabkan kegagalan dalam kita berkewirausahaan. Nah, kemudian keunggulan dan kelemahan usaha kecil. Nah, dalam usaha kecil itu pasti memiliki keunggulan dan kelemahan. Adapun keunggulan dari usaha kecil yang itu yang pertama hubungan pribadi dengan pelanggan dan karyawan. Nah, biasanya usaha kecil itu mereka itu lebih akrab terhadap pelanggan, bahkan mereka tahu pelanggan ini dari mana, pelanggan ini maunya apa kalau datang ke tempat usahanya. Kemudian yang kedua itu kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Nah, dalam melakukan usaha kecil pasti sangat gampang begitu beradaptasi dengan perubahan karena ya mengingat usahanya masih kecil. Kemudian yang ketiga itu pencatatan sederhana. Nah, karena usahanya kecil maka pencatatan yang dilakukan yaitu masih sederhana atau masih minim. Kemudian kemandirian. Usaha kecil ini merupakan usaha yang mandiri begitu. Kemudian yang terakhir itu keunggulan lainnya. Nah, selain dari sisi keunggulan, ada juga sisi kelemahan dari usaha kecil. Yang pertama itu resiko kegagalan. Nah, disebabkan karena ini usaha kecil, maka resiko kegagalannya itu tinggi. Kemudian yang kedua itu keterbatasan potensi. Nah, usaha kecil ini potensinya untuk menjadi usaha besar itu sangat terbatas. Karena ya sulit gitu, karena masih usaha kecil kan. Kemudian yang ketiga itu keterbatasan kemampuan untuk menambah modal. Nah, selanjutnya itu peran dan bentuk usaha. Nah, peran usaha kecil menurut Tohar mengungkapkan bahwa fungsi dan peran usaha kecil sangat besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Fungsi dan peran itu meliputi penyediaan barang dan jasa, penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, nilai tambah bagi produk daerah, dan peningkatan taraf hidup. Nah, kemudian itu bentuk-bentuk usaha kecil. Nah, bentuk-bentuk usaha kecil ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ditinjau berdasarkan hakikat dan penggolongannya. Nah, jika ditinjau dari hakikat dan penggolongannya, maka bentuk usaha kecil itu yang pertama industri kecil. Kemudian yang kedua itu perusahaan berskala kecil, dan yang ketiga itu sektor informal.
Nah, jika ditinjau dari bentuknya, maka bentuk usaha kecil itu yang pertama itu usaha perdagangan, yang kedua itu usaha pertanian, yang ketiga itu usaha industri, dan yang terakhir itu usaha jasa. Nah, itu saja penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.